Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan dengan NIM 1904030122. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah materi akuntansi biaya dan pengertian biaya, dan yang kedua adalah akuntansi biaya tentang ketenagakerjaan. Nah, akuntansi biaya adalah proses pencatatan atau penggolongan, peringkasan serta pengajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu. Nah, akuntansi biaya juga merupakan salah satu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam proses menghasilkan barang atau jasa. Nah, pencatatan biaya ini juga berisikan penafsiran terhadap metode atau penggolongan dan peringkasan yang dipakai dalam akuntansi biaya. Perlu diketahui bahwa metode atau pendekatan yang biasa digunakan dalam akuntansi biaya adalah pendekatan biaya standar, biaya berdasarkan kegiatan, dan serta biaya berdasarkan hasil. Nah, akuntansi biaya juga ini menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Saum, akuntansi biaya juga adalah suatu prosedur untuk mencatat dan melaporkan hasil pengukuran dari biaya pembuatan barang atau jasa. Nah, fungsi utamanya adalah melakukan akumulasi biaya untuk penilaian, persediaan, dan penentuan pendapatan. Dan yang kedua menurut Raibon, yaitu akuntansi biaya adalah hal yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, melaporkan, serta menganalisis segala unsur biaya, baik berupa biaya langsung atau tidak langsung, yang berkaitan dengan proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah menurut Carter dan Usry, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin maupun strategi. Nah, adapun pengertian biaya pada akuntansi biaya itu secara luas bisa diartikan sebagai pengorbanan atau sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah dipakai atau kemungkinan akan dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara dalam aktivitas akuntansi biaya, biaya merupakan sumber daya maupun waktu yang terukur dalam satuan uang yang dikorbankan atau dipakai dalam usaha untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. Nah, saat biaya telah habis terpakai, maka sebutannya berubah menjadi beban, yang juga bisa disebut sebagai harga pokok atau pembuatan suatu barang atau jasa. Nah, adapun tujuan daripada akuntansi biaya ini, yaitu akuntansi biaya bertujuan untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar mudah mereka dalam mengelola keuangan perusahaan. Berikut ini adalah poin-poin tujuan akuntansi biaya yang harus kita pahami. Dan yang pertama adalah pengendalian biaya perusahaan. Contohnya diawali dengan penentuan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan produksi terhadap satu barang maupun jasa. Dan yang kedua adalah menentukan harga pokok suatu produksi atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan melihat ringkasan seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi, yang juga menjadi biaya historis perusahaan. Akuntansi biaya merupakan dokumen yang valid lantaran proses perencanaannya berlandaskan pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang masih berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi akuntansi biaya. Nah, membuat harga produk menjadi kompetitif di pasaran lantaran penentuan harga pokok telah diputuskan dengan pertimbangan biaya produksi yang terdapat pada akuntansi biaya. Nah, mengukur pengorbanan nilai atau masuknya modal
agar manajemen bisa melihat apakah usahanya ini mendapatkan profit atau tidak. Nah, di sini kita mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan rencana keuangan masa di masa berikutnya. Nah, karena informasi dalam akuntansi biaya dipercaya benar dengan relevan. Nah, lantaran bisa membantu dalam hal-hal pengambilan keputusan, maka laporan akuntansi biaya juga masuk dalam bagian akuntansi manajemen. Nah, selain itu, untuk perencanaan kegiatan ini juga dapat menjadi alat pengendalian keuangan perusahaan, karena dengan adanya akuntansi biaya, manajemen dapat lebih mudah melakukan monitoring pada terjadinya selisih perhitungan atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat akuntansi biaya. Akuntansi biaya dapat memenuhi kebutuhan internal manajemen perusahaan maupun pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan lain sebagainya. Nah, penyediaan catatan biaya untuk internal perusahaan bermanfaat untuk membantu manajemen perusahaan dalam menyusun rencana atau pengembalian keputusan terkait keuangan. Mengingat rencana dan keputusan tersebut merupakan hal yang cukup krusial dan harus berdasarkan pada perhitungan yang jelas sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan manajemen. Nah, informasi dalam pencatatan dan analisis dalam akuntansi biaya juga bermanfaat bagi internal perusahaan. Nah, yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian laba akuntansi biaya. Nah, menyediakan informasi atau data biaya masa lalu yang diperlukan untuk menyusun perencanaan. Dan selanjutnya, atas dasar perencanaan tersebut, biaya dapat dikendalikan dan diakhiri pengendalian dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua adalah pengembalian keputusan oleh manajemen. Nah, menghasilkan manfaat di masa depan, menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen guna membantu mereka dalam mengelola perusahaan atau bagiannya. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu sendiri adalah upaya secara mental atau fisik dari seorang karyawan, sementara biaya tenaga kerja adalah biaya yang diberikan atas jasa penggunaan tenaga kerja manusia atau karyawan tersebut. Nah, contoh penggolongan tenaga kerja yang pertama adalah penggolongan tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok, yaitu yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah pemasaran, dan yang ketiga produksi. Dan selanjutnya adalah pengelolaan tenaga kerja berdasarkan kegiatan departemen full dan departemen kertas. Dan yang terakhir adalah departemen penyempurnaan. Nah, penggolongan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Ada operator, ada mandor, dan penyediaan. Nah, biaya tenaga kerja juga menjadi salah satu biaya konferensi, biaya proses mengubah bahan baku produk. Biaya tenaga kerja dapat dibebankan dalam sebuah rekening biaya tenaga kerja langsung atau dalam sebuah rekening biaya overhead atau pabrik. Nah, berikut penjelasan tentang bagaimana lebih lengkapnya pada tenaga kerjaan. Yang pertama adalah gaji atau upah. Nah, jumlah gaji ditambah upah lalu dikurangi potongan seperti biaya asuransi dan pajak penghasilan pada karyawan. Nah, maka dari itu perlu dikumpulkan data sejumlah jam kerja karyawan dalam periode yang ditentukan. Hal ini tergantung pada kebijakan setiap perusahaan. Nah, apakah akan menghitung jam kerja dengan manual maupun digital? Apakah menggunakan Excel atau absensi online? Nah, contoh pencatatan akuntansi biaya gaji atau upah. Jam kerja perusahaan mulai dari jam 9 sampai jam 18.00. Maka perhitungan jumlah jam kerja karyawan dalam satu hari itu 9 jam. Nah, dipotong jam istirahat 1 jam. Maka yang menjadi 8 jam adalah harinya.
presentasi video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat diri saya pribadi, dan ketika ada salahnya itu datangnya dari pribadi saya, dan apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.